Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Bear Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 101. Cerita dimulai. Scene diawali saat bentrokan antara kelompok Material Dragon yang dipimpin oleh Kapten Hosung dengan kelompok kontraktor kriminal yang dipimpin oleh Sage Go segera terjadi. Yang secara tiba-tiba Tang Gun-oh datang bersama kelompoknya, dan kemudian berpikir dalam hati. Apa aku terlambat? Ini harus segera diakhiri, pikir Tang Gun-oh sambil mengeluarkan senjata rahasianya. Yang kemudian melemparkannya ke arah kelompok dari asosiasi kontraktor-kontraktor kriminal. Senjata itu pecah di udara, dan langsung melesat menghabisi banyak anggota dari asosiasi kontraktor kriminal. Melihat hal itu Sage Go dan Kapten Hosung terkejut tak menyangka. Mereka lolos, ujar Tang Gun-oh yang datang dengan lantangnya. Yang kemudian Tang Gun-oh dengan sigap dan cepat, langsung melemparkan senjata rahasianya. Yang pecah di udara, dan langsung menghabisi beberapa anggota dari asosiasi kontraktor kriminal. Rapatkan barisan, jangan berhenti sampai akhir, ujar Tang Gun-oh yang memberikan instruksi kepada kelompok Kapten Hosung. Yang kemudian lanjut berkata, kami akan membuka jalan untuk kalian, ikutlah ke belakang pasukan bela diri naga. Yang kemudian Kapten Hosung bersama anggota kelompoknya yang tersisa bersiap. Wow, seru mereka menerobos barisan pasukan asosiasi kontraktor kriminal yang menghadang. Kemudian Tang Gun-oh mengeluarkan senjata rahasianya, ia langsung menghabisi beberapa anggota dari kelompok asosiasi kontraktor kriminal. Melihat hal itu Sage Go berpikir dalam hati, itu pasukan bela diri surgawi Klantang. Meskipun kuat, mereka pasti punya batasan untuk bertarung apalagi dengan sisa pasukan itu. Terutama jika mereka memakai senjata rahasia. Yang kemudian lanjut berkata dengan lantangnya untuk memberikan perintahnya. Buka jalan untuk mereka. Kemudian kelompok dari asosiasi kontraktor kriminal yang menghadang membuka jalan untuk pasukan yang dipimpin oleh Tang Gun-oh. Melihat hal itu salah seorang anggota dari kelompok asosiasi kontraktor kriminal berkata, kita pasti bisa menghabisi mereka. Ingat, ketika terpojok, tikus pun akan menggigit kucing. Jika mereka mampu menghabisinya, untuk apa kita ambil resiko? Ujar Sage Go. Yang kemudian sambil melihat pasukan yang dipimpin Tang Gun-oh pergi, Sage Go lanjut berkata, kita cukup bergabung dengan pasukan belakang dan bertarung, karena mereka sudah terpojok dan akan segera mati. Peperangan terus terjadi. Kekalahan yang tak dapat dielakkan lagi. Peperangan tanpa bala bantuan. Karena hal itu, kondisi prajurit asosiasi naga surgawi benar-benar hancur. Terlepas dari semua itu, Tang Gun-oh tetap pantang menyerah. Bukankah kalian pasukan bela diri naga? Ujar Tang Gun-oh. Yang kemudian lanjut berkata, jika kita gugur di sini, peperangan kita akan sepenuhnya gagal. Tetaplah hidup untuk berjuang. Perkataan Tang Gun-oh hanya mampu menjadi harapan pesimis dari kelompok yang dipimpinnya. Melihat hal itu Tang Gun-oh berpikir dalam hati, jika kami terus bertahan seperti ini, kakak laki-laki kedua dan ketiga takkan tinggal diam. Kemudian Tang Gun-oh dikejutkan oleh sesuatu. Yang kemudian melihat ke arah sumbernya. Dan terlihat Sage Go bersama dengan kelompok dari asosiasi kontraktor kriminal datang lalu berkata, Cih, bisa-bisanya kalian beristirahat di sini. Aku tak melihatnya di pertarungan sebelumnya, jadi dia dari tadi di sini. Kami kehabisan senjata rahasia, pikir Tang Gun-oh yang mendengar dan melihat hal itu. Kau harusnya bersiap untuk peperangan jangka panjang. Sudah ku dengar kehebatan Klantang, tapi tak kusangka kalian sangat gigih. Ujar Sage Go. Yang kemudian lanjut berkata, kau pasti paham bahwa ini pertarungan yang sia-sia.
Menyerahlah, akan kujamin keselamatan kalian. Klan Tang, takkan pernah hancur apalagi dikalahkan. Meskipun aku mati, kupastikan untuk membunuhmu juga sehingga pertarungan ini tidak akan sia-sia. Ujar dengan lantangnya Tang Gun Oh. Dasar biang masalah. Aku tak yakin bisa melawan kalian tanpa menimbulkan kerugian apapun. Imbuh Sagego. Yang kemudian menoleh kepada pasukannya dan lanjut berkata, sedang apa kalian? Kalian tidak melihat negosiasi ini telah gagal. Wow, seru kedua kelompok pasukan yang segera terjadi bentrokan baku hantam yang tak dapat terhindari. Tang Gun Oh yang maju menyerang, dan melihat Sagego berpikir dalam hati. Bajingan itu, cukup kalahkan dia dan kemenanganmu takkan mustahil. Paling tidak berikan satu pukulan, pikir Tang Gun Oh melancarkan serangannya. Bagus, lihatlah kekuatan kami yang jauh lebih kuat dan segeralah menyerah. Ujar Sagego sambil tersenyum dan mencabut pedangnya. Amukan badai bunga, imbuh Tang Gun Oh yang langsung mengeluarkan jurus senjata rahasianya. Yang langsung membuat beberapa anggota dari asosiasi kontraktor kriminal terbunuh oleh jurus Tang Gun Oh. Jika aku hentikan serangan itu, maukah kau menyerah? Tanya Sagego yang bersiap menerima jurus Tang Gun Oh. Yang kemudian langsung mengeluarkan jurus pedangnya yang mampu menahan jurus Tang Gun Oh. Siapa dia? Levelnya seperti seorang ahli, ujar Tang Gun Oh yang terkejut melihat hal itu. Kau sudah selesai memakai senjata rahasiamu. Teknik pedang klan Tang, sepertinya akan nampak hebat, ujar Sagego yang telah selesai menahan serangan dari senjata rahasia Tang Gun Oh. Dan kemudian Tang Gun Oh langsung melesat maju menyerang Sagego, yang dapat dengan mudah dihindari oleh Sagego. Lalu Sagego yang menghindari serangan Tang Gun Oh langsung membalas dengan tendangan ke arah tangan Tang Gun Oh yang memegang pedang. Dan kemudian menusuk Tang Gun Oh dengan telapak tangannya. Yang dapat dengan mudah dihindari oleh Tang Gun Oh dengan memutar tubuhnya dan langsung mencoba menebas Sagego. Sagego dengan sigap dapat menghindari tebasan pedang Tang Gun Oh dengan melompat ke udara. Lalu kemudian Sagego berkata, teknik pedang yang benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Alasan dibalik pedang klan Tang jarang diketahui karena senjata rahasia dan racun klanmu selalu membunuh musuh sebelum mereka dapat melihat teknik pedangnya ya. Dan kemudian Sagego membalas dengan tebasan pedang, yang langsung dengan sigap dihindari oleh Tang Gun Oh dengan melompat mundur menjaga jarak. Kemudian keduanya saling beradu tatapan. Yang secara tiba-tiba Sagego terkejut dengan suara yang terdengar dari arah lainnya. Wow, terlihat MC kita bersama kelompok Serikat Pekerja Rumput datang untuk membantu kelompok Material Dragon. Sial, jika kami bertemu mereka di tempat seperti ini, artinya kami benar-benar terisolasi. Pikir MC kita yang maju menyerang. Apa itu para pejuang dari asosiasi Heavenly Dragon? Sage pergilah, akan kami tangani mereka, ujar salah seorang anggota asosiasi kontraktor kriminal. Sagego dan Tang Gun Oh yang terkejut melihat kedatangan MC kita secara tiba-tiba. Serangan dari MC kita bersama Serikat Pekerja Rumput dari belakang coba dihadang oleh beberapa orang dari asosiasi kontraktor kriminal. Anggota asosiasi kontraktor kriminal terlihat percaya diri untuk menghadapi dan menghadang serangan MC kita. Namun secara mengejutkan MC kita dapat dengan mudah menumbangkan mereka sekaligus. Siapa itu? Sungguh energi kasar tapi mematikan. Tanya dalam hati Sagego. Yang kemudian melirik Tang Gun Oh sambil berpikir dalam hati. Jika ada sedikit saja kesalahan, kami bisa dikelilingi oleh asosiasi naga surgawi dari semua sisi. Lalu Sagego lanjut berkata kepada Tang Gun Oh. Padahal aku ingin melihat lebih banyak ilmu pedang klan Tang, tapi tampaknya hal tak terduga baru saja terjadi. Akan kulihat sisanya di pertemuan kita selanjutnya. Hal itu tidak akan lama sebelum itu terjadi. Yang kemudian Sagego memberikan perintahnya dengan berkata lantang. Kita mundur. MC kita yang telah menghabisi beberapa anggota dari asosiasi kontraktor kriminal, bertanya-tanya dalam hati.
saat melihat anggota dari kelompok asosiasi kontraktor kriminal mundur dari pertempuran. Wakil pemimpin Serikat Noh, ujar Tang Gun-oh. Salam prajurit Tang, seru serempak anggota Serikat Pekerja Rumput. Pemimpin Serikat HAM, bagaimana kabarmu di sini? Apa kau datang bersama bala bantuan? Tanya Tang Gun-oh. Kemudian MC kita dan bos HAM saling menatap dan terdiam tanpa bisa berkata-kata. Sin beralih ke sebuah tenda tempat pengawal H dan Sage Go bertemu. Benarkah? Tanya pengawal H. Kau berbicara seolah-olah kau mengetahuinya. Padahal itu bukan sesuatu yang dapat dilihat dengan mudah. Jawab Sage Go. Aku mengetahuinya. Dulu aku tidak tahu dia itu siapa, dan menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya. Ternyata dia ahli bela diri dari Asosiasi Naga Surgawi H. Ujar pengawal H. Aku tebak, kau sudah bertemu dengannya. Imbuh Sage Go. Yang kemudian lanjut berkata, dia punya energi yang kasar. Aku hanya pernah melihat beberapa orang yang memiliki energi seperti itu, di mana kupikir itu agak aneh. Jika dia memiliki begitu banyak energi, dia mungkin bisa menyembunyikan energinya, tapi dia tidak melakukannya sama sekali. Aku tidak bisa mengatakannya jika dia adalah seorang master bela diri yang mencoba untuk menyembunyikan dirinya sendiri sebagai ahli bela diri biasa atau bukan. Bahkan sampai sekarang pun aku masih bingung. Ujar pengawal H. Yang kemudian lanjut berkata, aku pernah bertarung dengannya. Rasanya seperti aku memukuli besi setiap kali tinjuan kami beradu. Pria besi, karena itu yang kau pikirkan mengenainya, pasti dia beneran master. Imbuh Sage Go. Sementara aku tidak punya bukti nyata. Beberapa tahun yang lalu, ada insiden ketika salah satu cabang kami hancur total. Dan saat itu yang meninggal. Ujar pengawal H yang mengingat kejadian itu kembali. Cih, sepertinya dia mendapat masalah dengan kepribadiannya yang jahat itu. Imbuh Sage Go yang makan sambil mengingat yang berkepala pelontos yang pernah berurusan dengan Baik Dong dan MC kita. Tapi bela dirinya juga sangat hebat, ujar pengawal H. Kau itu selalu memiliki kecenderungan untuk melihat kekuatan seseorang ya. Aku tidak suka itu, tetapi kau harus bersikap dingin di situasi perang seperti ini. Jangan menilai seseorang yang berasal dari tingkat 1 sebagai master bela diri. Imbuh Sage Go. Mendengar hal itu pengawal H terdiam sejenak dan lanjut bertanya. Apa yang ingin kau lakukan mulai sekarang? Memangnya ada lagi yang harus dilakukan? Pada dasarnya bukankah sekarang mereka sedang memojokkannya? Tapi jika kita memotong rute pelarian mereka, maka mereka akan melawan kita sampai mati. Jawab Sage Go. Yang kemudian lanjut berkata, kita akan membiarkan satu rute pelarian terbuka seperti yang kita lakukan sekarang. Kita harus memberikan mereka harapan untuk terus bertahan. Jika kita melakukan itu, kita dapat mengontrol mereka dengan baik bukan? Kemudian Sin beralih kembali kepada MC kita bersama Serikat Pekerja Rumput yang tengah beristirahat bersama kelompok Material Dragon yang dipimpin oleh Tang Gun-oh. Terlihat bos HAM bersama MC kita mendengarkan semua yang diceritakan oleh Tang Gun-oh tentang apa yang terjadi. Aku tak menyangka hari ini menjadi kacau, ujar bos HAM. Ini semua salahku, imbuh Tang Gun-oh. Sialan, dasar bajingan. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Aku tak percaya. Mereka mengirim pasukan Material Dragon menuju ke kematian mereka. Dan sekarang, para ahli bela diri elit dari klan Tang datang. Pikir MC kita dalam hati yang mendengar hal itu. Aku tak melihat satupun musuh di jalan pegunungan Rir yang menuju ke arah Gunung Miojang. Ujar salah seorang mata-mata yang secara tiba-tiba datang untuk melaporkan. Kelihatannya rencana pengepungan musuh kita belum sempurna, ujar Tang Gun-oh. Kalau begitu ayo kita ke sana, ujar bos HAM. Jangan, saut MC kita. Kenapa kau bilang begitu? Tanya bos HAM. Gunung Miojang tidak jauh dari pasukan utama mereka, ujar Tang Gun-oh. Mereka kenapa sih? Kenapa mereka tiba-tiba jadi bodoh? Pikir MC kita dalam hati. Yang kemudian lanjut berkata, pasukan Material Dragon sudah mengambil banyak dampak dan pasukan ketua Tang terjebak di sini.
Jika pengepungan tidak sempurna maka dia tidak akan terjebak di sini seperti ini. Baik pasukan material Dragon dan klan Tang itu tidaklah lemah sampai kalah dari strategi ceroboh seperti ini. Beritahu kami jika kau punya ide bagus. Karena kami tak punya pilihan lain, kita harus pergi ke sana sekarang kan? Tanya Bos Ham. Mereka cuma memberi kita harapan. Mereka membuat seolah-olah hanya itu jalan satu-satunya yang bisa kita lalui. Jawab MC kita. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Jika seseorang kesulitan, mereka hanya akan melihat dan mendengar apalah yang mereka ingin. Mereka berdua masih tak memiliki pengalaman ketika didorong ke ambang kematian. Jalan keluar yang terlihat meyakinkan itu adalah jalan yang lebih berbahaya. Jika mereka mau fokuskan semua kekuatan mereka di sana maka kami akan benar-benar mati. Lalu apa yang harus kami lakukan? Oh Gayang, berpikirlah. Kau sudah melewati banyak sekali pertempuran di mana kau pikir kau akan matikan. Berpikirlah apa strategi terbaik yang bisa kami terapkan saat ini. Tidak, kami harus berpikir bagaimana kami akan bergerak, jadi musuh kami akan lengah. Yang kemudian lanjut berkata, ayo, pergi ke arah yang lebih jauh. Kau ingin pergi ke jalan yang lebih jauh daripada jalan kabur. Bukannya itu ceroboh? Tanya Bos Ham. Kita masih punya beberapa orang yang ada di pihak kita, mereka takkan bisa mengalahkan kita segampang itu. Jawab MC kita. Bukannya ke arah sana itu tak ada apa-apa? Tanya Tang Gunho. Karena mereka meletakkan pasukan utamanya di garis depan, hanya akan ada beberapa pasukan kecil di sana. Jawab MC kita. Kedengarannya masuk akal, tapi, kalau nanti tersesat, kita harus melepaskan semua harapan kita. Ujar Tang Gunho. Meski seandainya kita kehilangan harapan itu benar terjadi, 80% dari semua orang di sini akan mati. Daripada fokus dengan hal itu, kita harus mencoba membalikkan situasi dan menemukan harapan lain. Imbu MC kita. Berapa lama kita bisa bertahan dalam perangkap di wilayah musuh? Tanya Bos Ham. Pemimpin serikat, jika aku ini musuh, aku akan membiarkan rute pelarian terbuka dan menghabisi para prajurit yang tersisa. Secara perlahan aku akan mengurangi jumlah pasukan mereka sampai mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jawab MC kita. Orang macam apa dia ini? Bagaimana dia bisa tenang di situasi seperti ini? Tanya dalam hati Tang Gunho yang mendengar hal itu. Kita tidak bisa mengubah keputusan saat kita sudah memutuskannya. Tolong izinkan aku memimpin kalian, ujar MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, akan kupastikan kita keluar hidup-hidup dari sini. Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.